Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri jahannam wal ashabi wal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas sedikit lagi tentang masalah tafakkur. Bertafakkur itu boleh, bagus, baik. Sampai bagaimana motivasinya, tafakkur sah, bertafakkur sejenak lebih baik beribadah di sana daripada 1 tahun. Karena efek yang besar dari tafakkur menjadi lebih cinta kepada Allah, menjadi lebih takut, menjadi lebih taat kepada Allah dan seterusnya. Baik. Akan tetapi untuk masalah zatnya Allah, kita tidak boleh bertafakkur. Hendaknya kita menghindari bertafakkur tentang zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari sifat-sifat Allah yang kamu menuntut kepada tahqiq. Kemudian kamu menuntut gimana gambarannya. Kenapa? Satu contoh saja. Kita ini punya akal sangat terbatas. Ketika Allah menceritakan tentang kudrahnya, kemampuan Allah memasukkan bumi ke lubang jarum tanpa mengecilkan bumi, tanpa membesarkan lubang jarum tersebut, akal sudah tidak ketemu. Tapi Allah mampu. Yang kayak gini jangan dituntut. Makanya kesimpulannya tentang tauhid itu jangan tawabun, jangan didalami. Khawatir apalagi kalau Anda belajar kepada orang yang tidak pas, nanti justru malah keluar daripada syariat. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad mewanti-wanti kitab Ummul Barahin itu bagus seputar tauhid. Tapi kalau yang ngajar kebetulan belum pakarnya, Anda belajar kepadanya, khawatirnya malah salah paham nanti. Ya. Makanya kalau bicara kepada orang awam, jangan terlalu dalam-dalam masalah urusan itu. Yang penting kita tahu, kita yakin Asmaul Husna, Allah satu, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Besar. Selesai. Baik. Kenapa demikian? Perhatikan. Betapa banyak orang yang hanya di situ, akan tetapi justru dia masuk kepada jurang yang dia tidak bisa keluar. Dia salah paham. Perhatikan satu hadis yang marfu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau ayat-ayat Allah Al-Quran Anda tafakkur maknanya sebagainya bagus, itu perintah Nabi. Tapi jangan bertafakkur tentang zatnya Allah. Kenapa? Kamu gak mampu. Fa'innakum lan taqdiru haqqa qadrih. Kamu gak mampu. Baik. Berarti yang jelas, kalau kita bicara wirid, Anda baca wirid, baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca istighfar, baca tasbih, baca macam-macam.
Ya, tujuan wirid itu supaya setiap saatnya hati nyambung kepada Allah. Karena memang kita tidak sholat, aqimis sholata lidzikri. Kita tidak sholat kecuali supaya kita bisa mengingat kepada Allah. Wirid demikian supaya ruh kita hadir kepada Allah. Ya, dan ingat, kamu tentu tidak bisa menikmati wirid ruhnya hadir kepada Allah tanpa Anda menempuh jalan yang wajar-wajar dulu. Anda baca secara zahiriyah, hiasi lisan kita dengan banyak zikir. Ya, kemudian tekan hati untuk menerjemahkan, menyambungkan. Nanti lama-lama insya Allah kita akan hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa continue, bisa istiqamah, sehingga daripada itu Allah akan tuangkan kepada kita nur cahaya kedekatannya. Allah akan berikan ilmu-ilmunya kepada kita, sehingga hati ini bisa benar-benar hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, Anda kerjakan aja perintahnya. Ya, baca wirid perbanyak. Ya, supaya kita tidak dikuasai daripada nafsu, setan dan lain sebagainya. Perhatikan, badan ini perlu aktivitas, hati juga perlu aktivitas. Kalau badan ini kita tidak kasih aktivitas, apakah ngaji, sholat jamaah, membantu orang, misalkan, kemudian bakti sama orang tua, kerja, maka dia nanti nuntunnya yang aneh-aneh, ngajaknya yang aneh. Demikian hati. Kadang-kadang badan sama hati itu berseberangan. Badannya ada di majelis, tapi hatinya di luar. Badannya ada sedang menghadap kepada Allah, tapi hatinya di luar sana. Padahal Allah ketika Anda hadir majelis, Allah ketika Anda sholat, Allah melihat itu bukan zahir badan Anda, tapi hati Anda. Berarti dari sini zahir kita ikat dengan banyak tugas, batin juga demikian, kasih pekerjaan selalu nyambung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikuasai setan. Istahwadha alaihi syaitan fa'asam an dzikrillah. Istahwadha alaihi syaitan, kalau mereka dikuasai setan maka fa'asam an dzikrillah. Kita dibuat hati ini enggak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan kalau bisa al-alaik daripada dunia, yang ada kaitannya daripada dunia kita putus. Kemudian dari hati ini kita keluarkan sesuatu yang selain daripada Allah. Jangan cintai kecuali Allah. Kenapa? Karena orang mukmin alladzina asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu karakternya apa? Sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silahkan Anda cintai, akan tapi ingat yang kamu cintai kamu akan berpisah. Ahib masyita kata Nabi, fa innaka mufariquh wa amal masyita fa innaka majziyun bih. Silahkan kamu beramal sesuai selera kamu, tapi nanti kamu dimintai pertanggungjawaban. Wahai masyita, silahkan kamu cintai sesuai selera kamu, tapi nanti kamu akan berpisah daripadanya. Bukankah Allah mengatakan al-akhillah yaumaidin ba'dun li ba'din adibun? Nanti para kekasih dari akhirat satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali ada cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sering membanggakan memuji Sayyidatuna Aisyah, akan tetapi kalau sudah dengar kalimat Allah Akbar, maka mereka berdua seperti tidak kenal sama sekali. Berarti tidak mencintai kecuali dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang menyebutkan kalau kita cinta kepada duit, ta'isa abdu dinar, celaka orang menjadi budaknya duit. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia menjadi sumber daripada segala malapetaka. Cintailah sesuatu yang bermanfaat. Keluarkan daripada hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para nabi mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalan yuballighuna hubbak.
Ya Allah, berikan kepada kami rezeki cinta kepada Engkau ya Rabb, dan mencintai orang yang cinta kepadamu ya Rabb, dan mencintai sebuah amal yang menyampaikan kepada cinta kepadamu ya Rabb. Waj'al hubbak ahab ilaina, bahkan jadikanlah cinta kepadamu lebih kami cintai, melebihi daripada cinta kami kepada diri kami sendiri, nyawa kami, harta, keluarga dan seterusnya. Karena memang yang saat ini yang paling kita cintai keluarga, tapi nanti di akhirat yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari-hari itu kamu akan lari dari anak kamu, dari keluarga kamu, dari sahibatihi wa banihi, istri kamu, anak-anak kamu, ayah kamu, ibu kamu. Kenapa? Likulli imri'in yawma idin sa'dun yughni. Dia punya kesibukan. Dia takut atas tanggung jawab daripada yang telah dia perbuat waktu hidup di dunia kepada Allah. Jadi cintailah yang bermanfaat, cintai Allah, cintai yang berkaitan dengan Allah. Nabi Muhammad SAW, bagaimana sahabat mendapatkan sebuah hadis yang mereka mengatakan kami tidak merasa bangga girang kecuali dengan kami masuk Islam atau dengar hadis ini. Apa? Nabi berkata, yusyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan digiring dengan orang yang dia cintai. Kita cinta Nabi, kita cinta seorang soleh, kita cinta para anbiya, kita cinta dengan mereka, maka insya Allah bergabung sama mereka. Coba kalau kita cinta dengan dinar, dirham, ya dan sebagainya. Baik, jadi buang dalam hati kita selain daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hindari kamu tinggalkan membaca wirid amaliyah karena takut curiga kepada diri kamu sendiri, khawatir gak bisa istiqomah. Jangan. Pokoknya tetap kerjakan. Jangan sebelum amal sudah takut lebih dulu. Kenapa? Fa inna dzalika minal hamaqah. Itu kebodohan namanya. Demikian juga hindari kalau beramal, ya, itu hanya ada kadar semangat saja. Kalau kamu nggak punya istiqomah dari mungkin baca Quran, sholat, atau apa, baca wirid tertentu misalkan, kok nggak ada istiqomah, pokoknya bahasa Jawanya lekoper ya lakoni. Jangan. Tentukan kalau sudah waktunya kita kembali dengan yang menjadi amaliyah kita, apakah baca Quran dan yang lain sebagainya, maka yang lain nggak boleh ganggu. Apakah saat itu kondisinya lagi semangat atau tidak semangat? Ya, mungkin kalau semangat silahkan ditambah, tapi kalau waktu kondisi malas dan sebagainya, kalau bisa jangan sampai dikurangi. Kenapa? Ini kan nilai keberkahan daripada kita. Kemudian annal musailul khairat. Kalau kita berbicara amal jangan ditunda ya. Ya Allah. Disebutkan aktsaru siyahi ahli nar sahibut tasbih. Nanti jeritan yang paling banyak karena disiksa di dalam neraka Allah adalah mereka orang-orang yang suka menunda amal kebaikan. Ditunda besok dah, tahu-tahu sudah 1 tahun. Besok dah, tahu-tahu 10 tahun. Besok dah, tahu-tahu penyakit sudah masuk pada jasad kita. Nah nanti jeritan yang paling banyak orang yang suka menunda di neraka ini. Dia menjerit, menyesal ini sebagainya. Ya, oleh karena daripada itu dikatakan wala turji fi'las salihati lal ghaddi. Lal ghaddi ya'ti wa anta fil lahdi. Kalau sudah punya keinginan baik jangan ditunda besok. Kenapa? Barangkali besoknya datang kita masuk liang lahat nanti. Sudah. Makanya ketika Nabi menceritakan kebaikan, ada satu sahabat Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah saya. Maka iya kamu termasuk
Ketika sahabat satu manusia dia minta, maka yang lain juga pengen minta. Saya juga demikian ya Rasulullah. Sabaqaka ukasan, kamu kalah cepat. Makanya kalau sudah kebaikan disebutkan dalam sebuah kaidah al-isar bil qurbi makruh. Mengutamakan orang lain kalau urusan al-qurbi ibadah yang sifatnya mendekatkan kepada Allah hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kenapa demikian? Ya sudah, kita tidak boleh menunda. Hendaknya segera al-mudawam ala taat. Jadi segera ya taat itu dengan 3 poin. Kalau bisa segera 1. Kalau udah dikerjakan hendaknya mudawamah, muhafadzah, dijaga terus. Kemudian mudawamah continue terus. Jangan walean. Ya, kita tahu ya. Kita ini punya watak waleh. Kita punya watak walean bosenan. Makanya setan itu strateginya ketika kita semangat disuruh berbanyak sebanyak-banyaknya. Ini bukan cara yang baik. Itu nanti justru giat sedino rondino saulan berwaleh. Lebih bagus continue. Sama ketika kamu dikasih tahu, tuh ada pasir itu, tolong pindah ke belakang rumah. Pertama langsung rosak diangkat. Pirang ambalan kira-kira. Boyoan ya. Jangan banyak-banyak semampunya. Mungkin 1/4 sah. Pelan. Lagi pelan. Pelan. Nanti tuntas. Jangan waktu awal langsung trok. Rosak langsung misalkan. Gak nyampe nanti. Jadi continue. Tapi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya karakter itu tadi amal baik segera, kemudian selalu bisa continue, kemudian mudawamah terus menerus, itu adalah dabul anbiya wal auliya. Itu peranggainya para nabi dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lah yang memberikan contoh kepada kita. Segala sesuatu daripada amal baik itu jangan geradakan, kalau bisa continue. Makanya kalau kita misalkan punya amalia sholat duha hari ini 2 rakaat, hendaknya ditahankan dulu. Kalau sekira udah mampu mulai nikmat ditambah lagi, mampu lagi tambah lagi. Tapi ada sebagian ulama mengatakan saya tahajud ya. Ada apa? Ada orang mampu banyak kenapa sedikit? Ada orang mampu banyak kenapa sedikit? Ada orang dia bisa menyempurnakan, kenapa tidak disempurnakan? Ada orang dia bisa bekerja dapat hasil 1 hari 5 juta, kenapa cari kerjaan yang hasilnya 1 hari 50.000? Dia bisa yang 5 juta. Ya, salat tahajud mengherankan. Kamu ini bodoh, sama kayak kamu punya anak. Dia punya kapasitas. Kalau dia masuk pabrik tertentu, dia bisa 1 hari gajinya 1 juta. Kenapa kamu pilih gajinya 1 hari 35.000? Ini orang tua sangat takjub. Ada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita. Tapi yang jelas yang paling tahu adalah kita, bagaimana kita tata ukur. Sekira kita bagaimana bisa continue. Baik. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih 2 waktu jangan kita tinggalkan kecuali dalam kondisi pikir. Apa? Akhir daripada siang, akhir daripada malam. 2 waktu ini sempatkan untuk kondisi pikir kepada Allah. Ya. Kenapa? Dikatakan dalam suatu hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibn Adam ij'alni sa'ah min awwalin naharik. Hei manusia, jadikan untuk Allah waktu dari awal siang kamu. Awal siang kamu ya, terbalik ini. Awal siang kamu, ya berarti mungkin pada subuh. Wa sa'a min akhirih, dan 1 waktu dari akhir daripada siang, mungkin pada asar atau pada maghrib. Kondisikan di waktu itu kita kembali kepada Allah.
Kenapa? Apa kata Allah? Akfika ma baina dzalik, maka di antara waktu itu aku cukupi, kata Allah. Kalau dalam bahasa ketika dicek Anda kondisi zikir, dicek lagi dalam kondisi zikir, maka apa? Semuanya dianggap zikir. Makanya bagaimana mereka para ulama waktu itu sangat dijaga. Setelah sholat subuh, mereka tidak keluar daripada tempat sholatnya kecuali mungkin matahari sudah meletak bahasanya. Demikian mereka ma bainal isya'ain, waktu di antara dua maghrib dan isya mereka gunakan dalam kondisi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang luar biasa. Kalau setelah subuh, kata Imam Haddad, kesempatan besar kita untuk dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir. Tapi kalau setelah maghrib atau sebelum maghrib, itu adalah kesempatan besar untuk menggapai rezekinya hati. Bahkan dikatakan orang yang sholat subuh kemudian dia tidak keluar daripada tempat sholatnya kecuali matahari sudah terbenam, matahari sudah muncul, ya, matahari sudah muncul, apa? Dia tidak kalah rezekinya daripada orang yang berangkat sebelum subuh atau setelah subuh atau sebelum matahari muncul. Nah, berarti dari sini Masya Allah. Jadi benar-benar kita tata. Jangan punya karakter itu like semangat berangkat. Jangan. Tata harus ada, kita punya, harus saya baca ini setiap hari sekian, harus saya baca Quran dalam satu minggu sekian. Tentukan. Nah, semoga dengan hal itu semuanya waktu ini tanpa terasa akan manfaat untuk kita semua, insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, sedikit kami akan bahas apa yang akan terjadi besok di Rebu terakhir bulan Syawal. Orang Jawa mengatakan Rebu wekasan, ya, al-arbi'ah al-akhir min Syawal. Ada sebagian orang takut kenapa? Karena dianggap hari itu hari turunnya bala. Mungkin ada yang mendengar satu hadis, Yaumul Arbi'ah Yaumul Nahsil Mustamir. Hari Rabu adalah hari siang yang terus menerus. Nah, coba kita bahas dulu. Orang-orang zaman jahiliyah, mereka itu sudah dengan hari Rabu dan bulan Syawal. Kenapa demikian? Karena nanti bagaimana akan kita bahas, kaum Ad diazab oleh Allah mulai azab turun hari Rabu selesai hari Rabu. Kemudian banyak orang-orang dihancurkan Allah dengan hari Rabu. Ya, sehingga mereka menganggap hari Rabu hari sial. Apakah ini benar? Atau mungkin bulan Syawal? Demikian. Coba kita cek di dalam beberapa hadis. Yang pertama, dalam Sahih Muslim dikatakan wa ja'ala an-nur yauman wa khalaqallahu an-nur yauman arbi'ah. Allah itu menciptakan nur, cahaya di hari Rabu. Cahaya Allah ciptakan di hari Rabu. Berarti hari Rabu adalah hari yang baik. Sehingga dalam kitab Faidul Qadir wa khalaqan nur yauman arbi'ah, sehingga ditutup kitab Faidul Qadir, ada sebagian ulama itu memotivasi muridnya kalau mau ngaji hendaknya dimulai hari Rabu. Kenapa? Karena hari Rabu Allah ciptakan nur cahaya. Dan kita tahu al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Sehingga ada keserasian kita memulai ngaji hari Rabu karena ngaji ilmu itu cahaya, dan
hadis Al-Imam Sayyidina Jabir bin Abdullah menceritakan tentang peperangan Nabi Muhammad SAW. Nabi perang, kemudian Nabi masuk dalam Masjid Al-Fatah. Nabi memohon kemenangan kepada Allah. Nabi memohon mulai hari Senin, Selasa sampai Rabu. Hari Rabu baru permohonan Nabi dikabulkan sama Allah. Nabi memohonnya sejak hari Senin, Selasa, Rabu. Baina sholatain, antara dua sholat, yaitu zuhur sama asar. Antara zuhur sama asar, doa Nabi dikabulkan. Sehingga apa? Fayura al-bishr fi wajhih, nampak girang wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sini Sayyidina Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, "Ma yanzilu bi falam yanzil bi amrun muhim gharib." Tidak terjadi kepada sebuah urusan yang penting sekali illa tawakhaitu tilka saah, kecuali aku bermunajah memohon kepada Allah di waktu itu. Fa'aku biha, aku minta kepada Allah di waktu itu. Apa? Hari Rabu setelah zuhur sebelum asar. Karena aku mohon di waktu tersebut, fa'arifu al-ijabah, aku tahu waktu itu adalah waktu yang mustajab. Kawan daripada dua hadis ini, hari Rabu itu istimewa, bukan hari sial. Hari doa Nabi dikabulkan. Hari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah dijadikan waktu untuk berdoa. Hari dalam Sahih Muslim disebutkan Allah menciptakan cahaya. Berarti nggak ada, ya, nggak ada dasar. Kalau ada orang menuduh hari Rabu adalah hari sial. Kemudian mereka ada yang menganggap bulan Safar bulan sial. Perhatikan, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid tidak dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW kecuali di bulan Safar. Dan kita tahu dengan sebab pernikahan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya keluarga, anak-anak daripada Nabi Muhammad. Bahkan keluarga yang dibangun Nabi dengan Sayyidatina Khadijah disebutkan dalam Al-Quran, ya ahla baiti Rasulullah, ini keluarganya Sayyidatina Khadijah dan Nabi Muhammad. Ya, dan perhatikan, ya, dan Nabi tidak memperistri Sayyidatuna Khadijah kecuali di bulan Safar. Demikian pernikahan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah, dan Nabi tidak menikahkan Fatimah dengan Ali kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam riwayat Sayyidina Anas, "Innallaha amarani an uzawija Fatimah min Ali." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku supaya aku Nabi Muhammad mengkawinkan Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi atas perintahnya Allah, dan tidak dikawinkan kecuali di bulan Safar. Bahkan hijrah yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dengan hijrah menjadi nampak kemenangan daripada Islam, ya, maka ternyata hijrah juga dimulai bulan Safar. Kalau seandainya bulan Safar bulan yang sial, mungkin Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Fatimah tidak dinikahi di bulan tersebut. Apakah di dunia ada sebuah keluarga dan pernikahan yang lebih hebat daripada pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra? Apakah lebih hebat daripada pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah, yang mana Sayyidatuna Fatimah menjadi penerus daripada zuriyah Nabi Muhammad SAW? Perhatikan ini. Taibnya berarti sekali lagi yang dikhawatirkan, yang ditakuti bulan Safar ataupun hari Rabu tanpa ada dasar. Kalau kita jahiliyah silahkan, tapi kita Muslim, kita punya dasar. Sumber kita daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Taib, sekarang mensikapi dalam sebuah hadis. Ada dikatakan dalam satu hadis, ya, Nabi mengatakan yaumul arbi'ah yaumun nahsin mustamir.
hari Rabu adalah hari siang yang terus menerus, hari nahas, siang yang terus menerus. Jadi hadis ini. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Yang pertama, Al-Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan dalam kitabnya hadis ini nggak benar, dan banyak daripada para ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Kalau hadis ini dhaif berarti nggak bisa dibuat hujjah, sehingga tidak bisa menjadi satu pedoman kalau hari Rabu adalah hari siang. Taruh seandainya hadisnya sahih, kenapa Nabi tidak berkata hari Rabu hari siang? Perhatikan, Nabi tidak berkata kecuali akan diterangkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma'at fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum 'Ad, kaum pembangkang, mereka dihancurkan oleh Allah dengan dikirim oleh Allah angin yang kuat lagi dingin. Sakharaha alaihim sab'alayalin wa samaniyata ayamin husuma. Allah kuasakan kepada itu angin untuk menghancurkan mereka selama 7 malam 8 hari. Ya, ternyata 7 malam 8 hari para ahli tafsir mengatakan itu terjadi azab kepada kaum 'Ad adalah dimulai hari Rabu, kemudian tidak berhenti kecuali hari Rabu minggu depan. Kalau mulai hari Rabu berhenti hari Rabu minggu depan, ya berarti 7 siang 8 siang 7 malam. Ya, itu kalau seandainya, berarti maknanya apa? Kalau Nabi mengatakan Yaumul Arbi'a Yaumul Nahsil Mustamir, hari Rabu adalah hari siang, berarti itu bagi kaum pembangkang seperti kaum 'Ad. Lebih detailnya lagi, ada para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi tentang masalah hari. Hari ini gimana? Sampai akhirnya wasuila an yaumil arbi'a. Nabi ditanya dengan hari Rabu. Apa aja Nabi? Nabi berkata yaumun nahsin. Hari Rabu hari siang. Loh, qalu wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Kenapa seperti itu? Hari Rabu hari siang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aghlaqa fihi Fir'aun wa qaumah. Di hari itu Allah telah menenggelamkan kepada Fir'aun beserta kaumnya. Wahlaka 'adan wa samuda, dan di hari itu Nabi mengatakan Allah telah membinasakan kaum 'Ad dan juga kaum Samud. Jadi mereka hari Rabu itu dibinasakan. Maka daripada itu taruh, kalau seandainya hadis itu sahih, Nabi mengatakan Yaumul Arbi'a Yaumun Nahsil Mustamir, hari Rabu adalah hari siang, berarti bagi kaum pembangkang, bagi orang kafir, ya, bagi orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau untuk orang mukmin, orang yang taat, tidak ada, aman insya Allah. Berarti kita tidak perlu takut. Oleh karena daripada itu, mungkin sebagian orang dia harus lakukan sebuah amalia di hari Rabu, misalkan terutama Rabu terakhir daripada bulan Shofar. Ini Rabunya yang akan datang sedikit. Besok hari Senin, Selasa, kemudian Rabu. Rabu besok itu adalah Rabu terakhir bulan Shofar. Iya, kalau seandainya ada orang takut karena dianggap hari siang dan sebagainya. Sayyidina Ali itu pernah waktu mau perang dihadang. Jangan keluar ya Imam, ini hari nggak baik. Kata Nabi, kami nggak niat Nabi dan juga para sahabatnya tentang hari yang seperti ini. Tetap berangkat perang. Allah kasih menang kepada Sayyidina Ali. Jadi jangan menisbatkan. Ya, lebih-lebih. Kemudian kita jangan ikut daripada orang awam. Memang ada satu ulama
Ini bukan hadis. Ulama min ahli kasfi wa tamkin. Allah berikan kemampuan bersih hatinya sehingga sebagian hal yang gaib ditampakkan oleh Allah kepada mereka. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala, biasa para ulama. Ini para wali punya karamah. Seperti Sayyidatuna Maryam di dalam Al-Qur'an punya karamah. Dia tidak beribadah kecuali di sebuah kamar yang ditutup dengan 7 pintu. Akan tapi datang rezeki yang tidak ada di musim itu. Kemudian di musim yang lain datang lagi rezeki yang tidak ada juga di musim tersebut. Ya, ditanya, dari mana ini? Ya, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini daripada Allah. Ini bentuk karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Sayyidina Umar juga demikian. Sayyidina Umar waktu khutbah pasukannya di luar sana bermil-mil daripada Madinah. Ketika perang mereka mau kalah, di tengah khutbah Sayyidina mengatakan, Al-Jabal ya Salih. Al-Jabal, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Dan ternyata yang perang di sana mendengar suara seruan daripada Sayyidina Umar. Akhirnya mereka naik gunung dan Allah kasih kemenangan. Ini ada beberapa karamah. Dan ada ulama min al-kasfi wa tamkin. Belum mengatakan apa? Dikatakan yaumul arbi al-akhir min Safar, hari Rabu terakhir daripada bulan Safar, turun 320.000 bala. Dah, taruh kalaupun seandainya benar turun, berarti yang jelas kita jangan pernah suudzon kepada Allah. Allah mengatakan anna inda dzanni 'abdi bi falyadunna bima syaa. Aku Allah sesuai sangkaan hambaku kepada aku. Silahkan kamu menyangka aku sesuai yang kamu kehendaki. Artinya kalau kita suudzon kepada Allah, waduh hari ini turun bala, hari ini saya akan mendapat sial hari ini. Jadi nanti kita akan kena karena suudzon kita. Makanya dalam bahasa Jawa kemanden dengan omongannya sendiri. Jadi jangan, insya Allah aman daripada bala. Ya, sehingga dari sini bentuk istihad daripada para ulama sehingga mereka ada yang ngajari sama kita. Silahkan ada sholat. Dan ingat ini tidak daripada Nabi. Karena kalau tidak daripada Nabi jangan ngomong daripada Nabi. Man kadzdzaba alayya, siapa orang yang berdusta atas nama aku Nabi Muhammad, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia seperti telah membongkeng tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada para ulama. Berarti namanya, ya ini berarti namanya sholat sunnah mutlak. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, murid daripada Sayyidina Syekh Abdullah bin Hajar Al-Haytami, beliau adalah pengarang daripada kitab Fathul Mu'in, mengatakan kalaupun Anda sholat niatkan itu naflil mutlak. Kalau naflil mutlak gimana niatnya? Cukup waktu takbir hati berkata saya sholat. Karena kalau kita bicara sholat ya, kalau sholat itu wajib, waktu takbiratul ihram niat kita ada 3, usolli, fardhu, dan nama sholat. Kalau sholat itu sunnah berarti ada 2, usolli saya sholat dan nama, mungkin duha, usolli tahajud dan seterusnya. Nah, ini yang bicara wajib. Kalau sunnah mutlak yang nggak punya waktu, nggak punya sebab, berarti usolli sudah cukup. Makanya kalau seandainya ambil sholat ini, ya Anda niatnya Allah Akbar dan berarti saya sholat. Bukan usolli lidafil bala, bukan saya sholat karena nolak bala, bukan. Mungkin bisa sholat 4 rakaat setiap setelah baca Fatihah, baca Inna a'tainakal kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali. Insyaallah dikasih keamanan daripada bala. Ini supaya memunculkan husnudzon kita kepada Allah, dan harusnya setiap saatnya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang jelas segala sesuatu kembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita itu tidak menjadi sempit. Kalau kita punya sebuah keyakinan, punya sebuah anggapan dan tidak berdasar atau menyalahi Nabi Muhammad SAW sehingga kita sempit, salahnya kita sendiri. Ya, kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya mungkin ada beberapa orang itu, ya, banyak ya orang itu suka mengkait-kaitkan. Ada burung tertentu itu dianggap ini burung hama. Ini
kalau misalkan ada keluarga yang mati terbunuh, kalau nggak dibalaskan dendam, ini arwahnya masih penasaran, saudara. Ada apa arwah penasaran? Arwah punya tempat masing-masing. Makanya kalau seandainya ada hantu pocongan itu, katanya pocong itu dilepas ya, makanya dia mencolot culitin ucul ono pamudin gitu ya. Tidak ada itu. Arwahnya gentayangan arwah itu punya tempat masing-masing. Itu kerjaannya gendruwo itu. Wala ghaul kata Nabi. Nabi mengatakan wala ghaul, enggak ada gendruwo. Yang mungkin Anda naik motor disesatkan. Aku numpak motor roh nabrak pandoso naik kuburan, enggak ada. Ya, enggak boleh. Enggak ada seperti itu. Semuanya sudah dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Wala adwa, wala tirah, wala hamma, wala ghaul. Enggak ada adwa, enggak ada penyakit menular. Artinya tetap yang menularkan adalah Allah. Dan terus, kalau seandainya kita punya onta waras, dimasuki onta berbudik, itu warang kabeh. Ini bagaimana? Apa kata Nabi? Firra minal musdum, ya, firaraka minal asad, atau kamu takfiru minal asad. Lari kamu daripada orang kena penyakit lepra seperti kamu lari daripada singa. Ada orang ngengkel, ya, ada orang ngengkel ini bagaimana? Ini jelas, onta sehat dimasuki onta budikan penyakit tertular semuanya, kan tertular sebab ini. Kata Nabi, faman a'da al-awwal. Kamu siapa yang memberikan onta pertama itu budikan? Allah. Kalau Allah yang memberikan budikan onta pertama, yang kedua, ketiga dan seterusnya juga tetap Allah. Artinya apa? Memang Nabi pernah mengatakan la yud al-mumrid alal musih. Kalau ada onta sakit jangan digabung sama onta yang sehat. Memang benar, tapi tetap jangan melupakan perannya Allah. Makanya nggak boleh. Nabi itu cuma nggak boleh itu apa? Jangan menganggap penyakit itu muncul karena disebabkan unta ini. Ini memang menjadi sebab. Memang Nabi ngajarin sama kita. Kita kalau jalan ada tembok doyok dan segera. Alon-alon kebeletkan, ya salahnya kamu. Sampai bagaimana Nabi mengatakan, baik waras, ojo diwar sing loro ojo diwar kalau sing waras. Ini bentuk ikhtiar. Tapi tetap hakikatnya yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sama, kalau Anda sakit, yang menyembuhkan bukan dokter. Dokter sebagai perantara. Sayyidina Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, ya, sama Nabi Bani Israel dia ngomongi, ambil obat emoh, lek renek perintah kepada Allah. Ambil lagi emoh, renek perintah kepada Allah. Akhirnya Allah kasih wahyu, ya Musa, kamu gak akan saya kasih kesembuhan sebelum kamu ambil obat yang diarahkan Bani Israel. Akhirnya diambil sama Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan segala sesuatu itu ada asbab musabab. Tapi asbab musabab tidak pasti sebagai solusi. Sehingga dalam riwayat yang lain, waktu Nabi Musa sakit gigi, ngambil itu daun enggak sembuh. Ya, makanya kita ikhtiar secara zahir datang ke dokter, minum obat, istirahat yang cukup, yang masih sembuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa akidah dan apa itu kepahaman kita akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.